Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas sifat fisis dan reaksi dari hidrokarbon. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cukup banyak ya teman-teman. Ada sifat fisis, ada juga reaksi pembakaran, substitusi, adisi, eliminasi, dan juga cracking. Oke, kita mulai dari sifat fisis hidrokarbon. Nah, jadi yang pertama dari sifat fisis hidrokarbon ini, yang pertama semakin panjang lantai, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Kenapa? Karena kan di bab sebelumnya, yaitu bab ikatan antar molekul, itu kan dikatakan kalau misalnya semakin panjang, berarti semakin susah ikatan itu untuk berpisah gitu. Nah, makanya kalau misalnya semakin susah, semakin kuat nih ikatannya, berarti semakin susah berpisah, berarti titik lelehnya itu lebih tinggi dong. Lebih susah, karena kan titik leleh ini kan menggambarkan putusnya ikatan. Jadi contoh oktana itu titik lelehnya pasti lebih tinggi dari pentana. Karena oktana ini C-nya ada 8, pentana ini ada 5. Jadi oktana itu lebih panjang kan. Lalu yang kedua, kalau misalnya atom C-nya sama ya, maka yang lebih lurus itu lebih tinggi si titik leleh dan titik didihnya. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih lurus, itu berarti ikatannya lebih kuat. Karena lebih kuat berarti lebih tinggi. Contohnya gimana? Contohnya nih, pentana. Pentana yang ini kan C-nya 5. Sama 2-metilbutana. Kayak gini kan, 2-metilbutana. Nah, ini kan lurus. Ini ada cabangnya. Berarti titik didihnya lebih tinggi yang lurus-lurus aja. Karena ikatannya lebih kuat gitu. Nah, lalu sifat fisis lainnya itu ada yang hubungannya dengan kelautan. Nah, kelautan ini gimana nih? Hidrokarbon itu kan adalah senyawa nonpolar ya. Sebagai fun fact aja, nonpolar itu berarti dia ikatannya gaya London ya, gaya London, dispersi London gitu ya. Makanya kenapa yang sebelumnya ini kan semakin panjang lantai semakin tinggi, karena ketika dia makin panjang lantainya, ml-nya itu lebih besar. Kalau lebih besar artinya lebih kuat ya. Nah, lalu kalau misalnya nonpolar berarti dia suka laut dalam air. Kenapa? Karena air kan polar. Kalau hukum polar non-polar itu kan polar laut ke polar, non-polar laut ke non-polar, like dissolve like. Gitu. Jadi kalau misalnya hidrokarbon itu suka laut dalam air. Tapi karena hidrokarbon ini adalah non-polar, berarti dia mudah laut dalam pelaut yang non-polar. Contohnya apa? Contohnya kayak N-heksana gitu ya. Ini adalah contoh untuk pelaut hidrokarbon. Lalu yang ketiga, berarti semakin panjang lantai, itu semakin sukar untuk laut dalam air. Oke. Lalu berikutnya, kita akan masuk ke reaksi-reaksi hidrokarbon tersebut. Yang pertama nih, yang paling mudah adalah reaksi pembakaran. Ini kita sudah pelajari di kelas 10 ya, reaksi pembakaran di stoichiometry. Reaksi pembakaran itu apa? Jadi ada sebuah hidrokarbon kan C sama H ya, CXHY gitu ya. Kita anggap X-nya nggak tahu berapa, Y-nya nggak tahu berapa. Kita tambah dengan O2, jadi kalau misalnya pembakaran itu harus direaksikan dengan O2. Nah, ini cirinya ya, reaksi dengan O2.
menghasilkan CO2 gas, kayak ini gas, tambah H2O liquid. Ini adalah untuk reaksi pembakaran yang sempurna. Nah, kalau yang tidak sempurna itu gimana? Yang tidak sempurna kan yang dilarang ya oleh pemerintah karena tidak sehat. Dan kalau misalnya asap knalpot, itu asap knalpotnya hitam. Kenapa? Nih, kita lihat dari reaksinya. CXHY tambah O2 menjadi C solid tambah CO gas tambah H2O liquid. Nah, yang membuat hitam tuh apa? Nih, si C solidnya ini. Ini tuh yang jadi hitam asapnya. Nah, ini adalah yang dinamakan reaksi tidak sempurna. Kenapa sih Kak bisa terjadi reaksi tidak sempurna? Karena dia itu kekurangan oksigen. Nah, jadi oksigen ini kurang untuk membakar si hidrokarbonnya, makanya reaksinya tidak sempurna. Oke. Berikutnya adalah reaksi substitusi. Substitusi kan dari namanya aja bertukar gitu ya. Bertukar, berarti kan ada pertukaran. Ciri-cirinya gimana? Yang awalnya ada 2 reaktan, hasilnya juga pasti tetap 2 dong. Karena kan dia cuma bertukar, gak bertambah, gak berkurang. Jadi contohnya kalau misalnya ada reaksi seperti ini, nih, ini harusnya CH3, maaf, ini harusnya CH3, ini juga CH3, tapi kan CH3 kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ditambah contoh HCl. Reaksinya gimana? Nah, H di sini ya, kita ambil H yang paling di luar sini sama Cl sini, kita tukar. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, namanya ini jadi satu fluoropropana gitu ya. Kita tukar nih H sama Cl-nya. Nah, pada kelas 11 ini jadi kita bisa simpulkan nih substitusi pada hidrokarbon itu yaitu pertukaran H dengan halogen. Halogen itu apa? Halogen itu adalah golongan 7A gitu ya. Seperti Cl. Jadi kita tukar H sama Cl-nya. Untuk yang nanya ini, kenapa H-nya yang ini yang diambil, terus kenapa Cl-nya mutusi H dan yang lain-lain, itu bisa dijelaskan biasanya di olimpiade gitu ya, di olimpiade kimia nanti ada elektrofil, nukleofil, atau mungkin di kelas 12 juga ada gitu. Oke. Lalu berikutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi awalnya misalnya ada rangkap 3 gini, itu bisa diputus menjadi rangkap 2. Diputus lagi menjadi rangkap 1. Nah, ini tuh harus satu-satu nih. Nggak boleh dari rangkap 3 langsung ke rangkap 1. Ini nggak boleh. Harus satu-satu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, itu bisa direaksikan dengan halogen. Nih, seperti ini misal. Nah, ini kan halogen ya, golongan 7A. Lalu hasilnya gimana? Nih, teman-teman lihat. Di sini kan rangkap 2, oke? Berarti kan, kita ambil rangkap satunya. Oke. Ingat, kalau misalnya rangkap 1 gini, ini kan artinya 2 elektron ya. 2 elektron yang saling berikatan gini. Ya. Maka dari itu, kita bisa tulis juga kayak gini. Nih, lihat. Ini kan kita cuman ambil 1 doang ya rangkapnya. Nah, kita seolah-olah rangkap yang kita ambil 1 ini terbuka menjadi 2. Jadi elektronnya 1 ini yang awalnya itu menyatu, itu jadi terbuka gini untuk bersatu dengan ikatan lainnya gitu. Jadi anggapnya tangannya kebuka gitu. Nah, terus gimana udahnya? Baru si BL yang di sini itu masuk. Nah, jadi namanya kan 1,2 di bromo etana gitu ya. Nah, jadi BL yang di sini tuh masuk ke ikatan barunya. Kenapa? Karena kan BL kan cuma perlu 1 elektron lagi ya. Nah, karena dia kan 7A, dia cuma perlu 1 elektron lagi untuk mencapai oktet.
Makanya ketika si elektronnya ini diputus gitu ikatannya, jadi dia bisa dia bisa menyambung dengan ikatan baru, berarti dia tinggal masukin aja gitu ya. Lalu yang kedua itu ada gimana sih caranya, yaitu dengan hidrogen. Nah, kalau hidrogen sama aja sebenarnya sama si halogen itu ya. Bedanya kan tadi mah pakai Bl dan Bl. Kalau misalnya hidrogen berarti H dan H gitu ya. Cuma beda itunya aja, mekanismenya sama. Yang terakhir yang cukup rumit adalah yang reaksi adisi Markovnikov. Nah, Markovnikov itu apa? Itu reaksi adisi pemutusan ikatan dengan asam halogen. Asam halogen itu seperti apa? Seperti HCl, HBl. Intinya itu kan gabungan dari H dengan halogen dengan 7A, golongan 7A. Nah, ini tuh adisi Markovnikov, contohnya kayak gini nih. Ada sedikit tambahan gitu ya. Contohnya kayak gini, ini sama aja nih. Kita ambil satu tangannya di sini, kita buka gitu ya. Nah, tapi kalau ini gimana? Kita masukin H-nya kemana? Kita masukin Cl-nya kemana? Bingung dong, H-nya taruh sini atau taruh sini? Bingung kan? Makanya muncul konsep kayak konsep kapitalis gitu ya. Kayak miskin makin miskin. Kalau misalnya di kapitalisme kan uang gitu ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, kalau di adisi Markovnikov ini, kita lihatnya di H-nya. Yang udah punya banyak H, berarti kan, di sini bukan H, CH2 ya. Maaf. CH doang, karena kan tangannya 4 tuh. Kok itu tadi jadi 5 tangannya. Nah, yang kaya H, berarti kan C yang ini dong, yang kaya H. Di sini kan hanya 2, di sini hanya cuma 1. Kita lihat patokannya sama yang mengikat ini ya, yang kita putus ya. Kita berarti fokusnya ke sini nih. Di sini kan hanya 2, di sini hanya 1. Berarti si H di sini masuk ke mana teman-teman? Masuk ke H yang udah banyak, H yang 2. Karena yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Cl ini berarti masuk ke sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita tulis lebih rapi lagi, berarti kan H di sini bisa masukkan ke sini. CH2 dikasih H kan sama aja kayak CH3 dong. Baru kita tulis kayak gini. Tahu namanya berarti 2 kloro propana ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya seimbang? Contohnya kayak gini. Ditambah HCl gitu ya. Ini gimana hasilnya? Karena kan ininya nih, kalau misalnya kita tulis ulang dulu kayak gini biar gak bingung. Gini ya. Nah, H-nya masuk ke mana, Cl-nya masuk ke mana? Karena kan di sini hanya 1, di sini juga hanya 1, sama dong imbang. Nah, baru kita lihat Cl ini itu kan halogen. Halogen itu kan negatif kan? Sedangkan C itu elektropositif. Berarti si halogen ini tuh pengen ke C yang lebih banyak karena dia pengen yang lebih positif nih. Dia pengen mengikat ikatan yang lebih positif. Sekarang kita lihat C yang di sini itu kan cuma ada 2 kan. Sedangkan di sini sama yang ini juga ya, itu ada 3 kan. Berarti si Cl ini tuh pengen masuk ke C yang lebih banyak, sedangkan H ini berarti di C yang lebih dikit. Kenapa? Kan lagi-lagi halogen itu pengen yang lebih positif. C itu elektropositif, jadi dia pengen yang lebih banyak. Sehingga kalau misalnya kita simpulkan, hasilnya jadi kayak gini kan. CH di sini Cl, CH2, CH3.
Jadi namanya 3-kloro-pentana. Intinya apa? Intinya koalisi Markovnikov itu pertama dahulukan dulu nih. Lihat dulu haknya. Kita terapkan hukum kapitalis dulu, kaya makin kaya, miskin makin miskin dulu. Kita lihat. Tapi kalau misalnya hanya di sini seimbang, baru kita lihat mana yang lebih elektropositif, mana C-nya yang lebih banyak. Dan hukum si kapitalisnya berarti udah gak berlaku lagi ya. Selanjutnya ke reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu apa? Reaksi eliminasi adalah kebalikan dari adisi atau penambahan ikatan pelengkap. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu dengan mereaksikan ikatan yang awalnya tunggal itu dengan reaksi yang elektronegatifnya yang tinggi. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini, CH2 misalnya ada senyawa alkana. Nah, kita reaksikan dengan katalis yang elektronegatifnya tinggi. Untuk mengetahui katalis itu apa, kalian bisa cek di bab laju reaksi ya. Nah, lihat nih. Nih, lihat. Lengkapnya jadi 2. Awalnya tunggal jadi 2. Makanya si reaksi eliminasi ini biasanya terjadi pada alkana. Tuh, awalnya cuma 1, jadi 2. Oke, contoh lainnya gimana? Contoh lainnya kayak gini. Kita kasih misalnya NaOH gitu ya, natrium hidroksida. Jadi, nah, lihat. Nih, awalnya cuma 1 lengkapnya, jadi 2 gitu ya lengkapnya. Oke, sekarang kita ke reaksi yang terakhir, yaitu reaksi cracking. Jadi reaksi cracking itu apa sih? Itu reaksi pemecahan hidrokarbon. Nah, jadi pemecahan hidrokarbonnya gimana? Alkana, ini rumus umumnya dulu ya, saya tulis. Alkana menjadi alkana lagi, tambah alkena, dan ini terjadi pada suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi harus tinggi banget untuk bisa melakukan proses cracking ini. Kenapa proses cracking ini penting? Karena lihat nih, contohnya ada C80H162. Nah, di dunia ini kalau misalnya kita cari senyawa-senyawa hidrokarbon, itu umumnya dalam bentuk yang sangat besar kayak gini. Nah, tapi bentuk yang besar kayak gini itu kalian tidak bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minyak bumi nanti yang akan kita bahas. Itu kita gak bisa gunakan karena terlalu besar. Jadi useless gitu, gak ada gunanya mereka ini. Makanya harus ada proses cracking. Dia dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil. Cara mecahnya gimana? Ingat, alkana itu CnH2n plus 2, alkena itu CnH2n. Teman-teman perhatikan. Sekarang kita lihat C-nya dulu. Di sini 80. Kita bagi 2. Jadi C40 hanya kita belum tahu berapa, tambah C40 hanya nggak tahu berapa. Kita bagi 2 dulu si 80-nya. Baru kita kan lihat nih, ini rumus utamanya nih, alkana menjadi alkana plus alkena kan. Alkana itu kan rumusnya CnH2n plus 2. Berarti C40 ketika alkana berarti 40 kan N-nya nih ya. 40 kali 2 80 tambah 2 82. Baru yang ininya juga sama, N-nya kan 40. Jadi 80. Nah, teman-teman perhatikan ketika ini dijumlah hasilnya ya 162 gitu ya. Baru kalau misalnya habis di cracking, baru si C40H82 dan C40H80 ini baru bisa digunakan untuk misalnya kalau misalnya untuk C40 ya, itu biasanya digunakan untuk bahan bakar diesel. Dan bisa juga sebagai pelumas. Nah, baru ininya bisa digunakan gitu teman-teman.
kayak sedikit hint aja untuk bab selanjutnya. Kenapa reaksi cracking ini penting? Karena itu bisa dipecah jadi reaksi lebih kecil kan. Nah, tapi reaksi lebih kecilnya itu fungsinya apa nih? C1 sampai C4 itu fungsinya sebagai bahan bakar gas. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab minyak bumi ya. Lalu C5 sampai H7 ini tuh untuk bensin biasanya. C6 sampai C18 ini biasanya untuk bensin dan kerosin. Lalu C12 sampai C24 itu buat diesel dan pelumas. Maaf, C12 sampai C24 itu bahan bakar jet. Maaf, after ya berarti. Baru C18 sampai C50 ini diesel, pelumas. Baru kalau misalnya lebih dari 50 itu biasanya petroleum jelly dan lilin parafin. Jadi teman-teman tahu kan fungsi cracking sekarang apa? Dari kegunaan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu gak ada yang C200, C berapa ratus, itu gak ada. Makanya harus dipecah dulu ke bentuk yang lebih kecil. Kita masuk ke latihan soal sekarang. Soal pertama, senyawa hidrokarbon mengalami reaksi pembakaran. Menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berarti ini adalah pembakaran sempurna. Karena hasilnya cuma karbon dioksida dan uap air. Persamaan reaksi pembakaran pentana. Itu yang mana? Pentana. Berarti kan C-nya 5 ya. Rumusnya apa? Kalau pentana kan CN H2M plus 2 kan. Berarti C5 H12. Nih kita bisa coret nih. C5H10 salah, C5H10 salah, C5H8 salah. Berarti tinggal D atau E kan? Ya udah. Karena reaksi pembakaran kita selalu reaksikan dengan O2 kan. Tambah CO2 plus H2O. Oke. Lalu yang mana nih? Berarti kita harus setarakan. Di sini C-nya 5, berarti di sini harus C-nya 5 juga. Baru ke H kan? Di sini 12, di sini baru 2 kali 6. O-nya di sini 16, di sini 2 kali 8. Berarti jawabannya D. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya, reaksi berikut yang merupakan reaksi substitusi ya, berarti pertukaran. Berarti ciri khasnya apa? Yang awalnya ada 2 reaktan, dia bertukar jadi 2 produk gitu ya. Coba kita lihat dulu yang A. Nih, yang A aja udah salah. Lihat. Yang satu ada rangkap 2 menjadi rangkap 1. Berarti ini bukan substitusi dong. Ini namanya adalah pemutusan ikatan rangkap, adisi. Yang B. Oke, B ini awalnya 2 produk, akhirnya 2 reaktan juga. Dan ini terlihat seperti substitusi ya. Cl-nya ini masuk gitu ya. Berarti kita tandain dulu. Yang C sekarang. Nah, ini awalnya tunggal, hasil akhirnya jadi lengkap. Berarti ini salah juga dong. Ini namanya eliminasi. Kenapa? Karena awalnya tunggal menjadi lengkap. Penambahan ikatan lengkap dong artinya. Artinya eliminasi. Yang D juga sama salah ya. Ini ada lengkap 2, ini jadi lengkap 1. Artinya adisi dong, pemutusan ikatan lengkap. Nah, yang E ini bukannya teman-teman, karena lihat nih, awalnya ada 3 produk, hasil akhirnya jadi 4, berarti itu bukan substitusi dong ya, berarti jawabannya yang B. Mudah kan? Jadi untuk hidrokarbon ini ya, terutama untuk reaksi kimianya, kita harus mengetahui ciri khasnya. Substitusi itu apa sih ciri khasnya? Bertukar kan? Yang awalnya ada 2 reaktan, hasil akhirnya juga ada 2 lagi, 2 produk. Itu untuk yang substitusi.
Untuk yang adisi gimana? Pemutusan ikatan rangkap. Berarti yang awalnya ada rangkap 3 itu bisa diputus menjadi rangkap 2. Yang awalnya rangkap 2 bisa diputus menjadi rangkap 1. Tapi ingat, rangkap 3 itu gak boleh langsung ke rangkap 1. Kemudian yang eliminasi gimana? Yang eliminasi itu penambahan ikatan rangkap. Berarti dari dari ikatan tunggal itu hasil akhirnya bisa jadi rangkap 2 atau bisa jadi rangkap 3. Lalu cracking, kalau cracking udah jelas beda dong. Karena terlihat ya, biasanya C-nya itu 180, 220, jadi banyak gitu ya C-nya. Dan hasil akhirnya kan selalu alkana tambah alkena. Ya, jadi alkana sama dengan alkana tambah alkena. Ya. Untuk pembakaran gimana? Pembakaran itu selalu reaksinya direaksikan dengan O2. Kalau misalnya pembakaran sempurna itu CO2 plus H2O produknya, kalau tidak sempurna berarti ya sudah dijelaskan C plus CO tambah H2 ya. Jadi gitu teman-teman untuk sifat fisis dan reaksi kimia hidrokarbon. Semoga video ini membantu kalian semua ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.